Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Malam ini kembali kita kaji kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Nah, kita lanjut masih pembahasan Auliya'u Asy-Syaitan, ya, wali-wali setan. Nah, kemarin dibahas ya dari penjelasan Syekh tentang ciri-ciri atau sifat-sifat wali asy-syaitan, di mana sifat mereka adalah membuat kerusakan di bumi, ya. Kemudian merubah munkar menjadi ma'ruf dan ma'ruf dirubah menjadi munkar. Baik. Walaupun mereka adalah punya keluar biasaan, ya, seperti kata beliau, ya, bisa terbang di langit, ya, bisa berjalan di atas air, ya. Tapi semuanya itu bukan menunjukkan mereka di atas kebenaran, ya. Mereka di atas kebenaran tidak menunjukkan seperti itu. Nah, baik. Jadi saya ulangi di sana. Wa haula'i ajauhu, ulaika ahabbullaha wa ardauhu. Jadi mereka, ya, wali-wali syaitan, mereka adau, memusuhi, ya, kepada ini, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi ulaika, mereka ini ahabbullah, mereka mencintai kepada Allah dan wa ardauhu, dan meridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mereka musuhi, ya,
adalah orang-orang yang mencintai Allah dan meridhai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa dia? Ciri juga wali-wali syaitan. Jadi membenci orang-orang yang cinta kepada Allah dan meridhai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak ingin mendapatkan kenikmatan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Dalam ayat apa? Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin an tunazzal 'alaikum min khairin mir rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ma yawaddu enggak senang enggak senang orang-orang dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin untuk diturunkan kepada kalian dari kebaikan mirabbikum dari Tuhan kalian. Enggak akan senang. Ada orang taat ibadah pada Allah kok dapat nikmat, mereka enggak senang. Ada orang mengkaji kitab Allah, mengkaji hadis Nabi SAW, enggak senang. Inilah di antara ciri orang-orang yang membenci kepada wali-wali Allah daripada mereka para wali-wali syaitan. Wa haula'i aghdhabullaha wa asatuhu. Dan mereka ini aghdhabullah, membuat marah kepada Allah, dan asatu sama membuat marah Jadi lafaz ghadab sama sukhtu itu bahasa kita sama, marah. Sebenarnya hadis sukhtullahi fi sukhtil walidain wa ridallahu fi ridha walidain. Ini maksud di ridhonya artinya berbalik, ridallah fi ridha walidain, ridhonya Allah dalam ridhonya dua orang tua. Marahnya Allah di dalam marahnya kedua orang tua. Nah, jadi asatuh mereka membuat marah pada Allah. Nah, dan wali-wali syaitan sering membuat sebuah perbuatan atau perkataan yang sangat-sangat mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita lihat beberapa perkataan di zaman sekarang, mereka mengatakan kalau Allah itu ada, mana kita nggak pernah ketemu dia. Sebuah perkataan yang menghina. Baik. Kalau Allah itu memang maha adil, mestinya ditolong kan orang-orang yang tertindas, yang tertindas. Baik. Ini seperti orang-orang Yahudi yang mencela Allah, tangan Allah itu terbelenggu. Buktinya orang-orang miskin masih butuh harta kan, dikasih infak. Nah, jadi yadullah maghlulah kata orang Yahudi. Tangan Allah itu dibelenggu. Allah bantah bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah keduanya terbentang. Nah, jadi ini sifat-sifat wali-wali syaitan. Jadi wasatuhu wa fa'alaihim laknatullahi wa ghadabuhu. Maka atas mereka laknat Allah wa ghadabuhu, dan ghadabnya, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hal yang harus kita yakini, Allah punya sifat marah. Tapi Allah enggak punya nama yang maha marah, Jadi sifat Allah tidak mesti jadi nama Allah. Tapi kalau nama Allah mesti jadi sifat Allah Subhanahu wa taala.
Baik, berarti sifat dan nama Allah mana yang banyak? Adalah sifat Allah. Jadi sifat Allah lebih banyak daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Allah Maha apa? Allah punya sifat marah. Ya. Baik. Walau zaharat ala aidihim al-khawariku, ya, sekalipun telah tampak di atas tangan-tangan mereka al-khawarik, keluar biasaan. Ya. Jadi mereka punya keluar biasaan. Ka'an, seperti ya toru fissana. Toru apa? Terbang di langit. Jadi ada manusia bisa terbang di langit. Maka seandainya ada ya, nah, kalau dia seorang wali Allah ya, itu adalah pertolongan dari Allah. Ya, misalkan ada orang saleh yang taat pada Allah, nah di pesawat, pesawatnya, nah, kecelakaan di atas, makanya dia membaca Bismillah ya, karena keadaan panik dan sangat kritis ya, sangat menegangkan. Ya, mungkin dia turun Bismillah ya, dia turun dari pesawat, jaraknya berkilometer ya dari bumi. Jadi ajaib, dengan kehendak Allah dia selamat sampai di bumi. Ya, dia selamat di bumi. Suatu yang ajaib ya. Tapi kalau dia seorang yang menentang kepada Allah, yang berbuat maksiat, mungkin dukun ya, mungkin siapa ahli sihir ya, dia bisa terbang di langit. Ya, kita katakan itu bukan karomah ya kan? Tapi itu adalah sebuah keajaiban yang dimiliki oleh wali-wali syaitan. Maka kita jangan tertipu. Kalau keluar biasaan ya, itu kadang benar, kadang apa? Salah. Kadang dia milik wali Allah, kadang milik wali syaitan. Ya, lihat siapa ya, siapa di belakangnya ya, siapa di belakangnya. Au masau ala sathil ma, atau masau berjalan kaki di atas sathil ma, di atas genangan air atau di atas puncaknya air. Nah, dia bisa berjalan di atas air. Baik. Kalau kisah kemarin siapa? Khalid bin Walid ya, atau sahabat yang lain ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, panglima ketika menyerang Persia, menyeberangi sungai dengan menunggangi kuda ya, dan sebagaimana di atas daratan. Itu karomah ya, milik wali-wali Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi kalau itu tadi, kalau dia bukan wali Allah, dia malah menentang kepada Allah ya, maka yakinlah bahwa itu adalah sebuah keajaiban dari wali-wali syaitan yang nanti dikatakan di sini namanya istidraj ya. Nah, idza laisa dzalika illa istidrajan. Ya, idza apa mengingat ya, idza mengingat laisa dzalika, tidak ada yang demikian itu illa apa, illa kecuali istidrajan. Istidraj itu maknanya penundaan ya, penundaan. Bahasa kita lah di lulu gitu ya, di lulu. Namanya istidraj. Nah, ini kita perlu pahami ya. Ada kalanya orang kafir ya, betul-betul dia tidak mau ibadah kepada Allah, dia tidak mau sujud kepada Allah, tapi hidupnya kok enak, itu kan, hidupnya enak. Ya. Baik, pekerjaannya lancar, ya, gajinya lancar, nah, bisnisnya bagus, ya. Itu bukan nikmat, tapi namanya apa? Istidraj, penundaan. Ini harus kita pahami sebagai seorang muslim. Ya. Maksudnya apa? Allah menunda, ya, menunda azab bagi dia orang kafir.
kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah dan minumlah ya sebentar saja, qalilan sebentar saja. Wahai orang-orang yang berbuat jahat. Nah, nanti ya, di akhirat kamu tahu rasa. Ya, nanti di akhirat kamu tahu rasa. Nah, inilah istidraj. Nah, maka dari situ sebagai ujian bagi orang beriman. Kamu ibadah ya tiap hari sujud. Nah, mana hasilnya kamu tetap kere, kan? Kamu tetap jadi terbelakang. Nah, ingat ya, kita ibadah bukan untuk cari apa? Materi, ya kan? Kita bukan untuk cari materi. Kita ingin cari kebahagiaan yang hakiki, jadi di akhir. Nah, baik. Kalau dia punya harta, dia punya kenikmatan, dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi dia miskin, dia terbelakang, tapi dia sabar, baik apa tidak? Dia juga baik. Ya kan? Nah, jadi miskin baik, kaya pun juga baik. Asal, ada asalnya kan? Kalau dia kaya, dia mapan, dia banyak bersyukur pada Allah, bagus. Nah, dia miskin, tapi dia bersabar, tetap memuji kepada Allah, ya, berbaik sangka kepada Allah, bagus. Ya. Nah, jadi makanya sebagai seorang muslim nggak ada apa, nggak ada depresi gitu kan, nggak ada suatu gangguan jiwa. Dia akan hidup dengan keadaan yang ada, tetap dia berlapang hati ya, dan menatap hidup dengan penuh percaya diri dan penuh ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya istidrajah. Nah, istidrajah. Nah, ini perlu kita pegang gitu kan, jangan kita goyah. Nah, jadi melihat siapa saja ya, mungkin teman sampean ya, teman sekolah dulu, nah, wah dia sukses, padahal dia tidak pernah sholat, ya kan? Puasa Ramadan juga nggak pernah, tapi sepedanya bagus ya, keluarganya bagus. Nah, baik. Nah, ingat sekali lagi namanya apa? Istidraj. Dan jangan kira secara zahir ya mereka itu mungkin bagus ya, secara zahir mungkin kita lihat mapan, tapi yakinlah di belakang itu mesti mereka ada masalah ya, mesti ada masalah. Karena Allah ancamkan seperti wailul lil mutaffifin, celaka orang yang suka apa? Berbuat curang ya. Jadi celaka, mesti ini sebagai contoh orang yang berbuat curang mesti celaka. Ya kan? Nah, baik, mungkin dia enak, dia mapan, ternyata sama istrinya nggak akur, sama anaknya terjadi musuh dalam selimut, ya kan? Baik, sama anak sendiri. Baik, atau dia harta ternyata hutangnya apa? Banyak, ya kan? Hutangnya apa? Karena orang kafir nggak peduli dosa kan? Dia utang sana, utang ke sana, terus setelah nggak ada yang diutangi, bunuh diri, selesai. Nah, ini prinsip orang kafir. Ya, prinsip orang. Nah, mungkin merasa dengan bunuh diri selesai masalah, ya kan? Tapi kita sebagai seorang muslim, kalau dengan bunuh diri justru apa? Justru akan menimbulkan masalah, kan? Akan menimbulkan masalah. Nah, ini kita perlu pahami, ya. Ini istidraj, ya, nikmat yang diberikan orang yang membenci kepada Allah atau menolak hukum Allah, ya, itu adalah istidraj. Kita harus pahami ini, ya, harus kita pahami. Nah, baik, jadi illa istidrajan min Allah, kecuali dia adalah sebuah penundaan min Allah dari Allah. Liman adahu, pada orang yang adahu memusuhinya,
aunan sebagai aunan, penolong, ya, sebagai penolong minasyaiton, dari syaitan. Liman walahu, bagi orang yang berwala kepada syaitan. Apa berwala? Cinta, mendukung kepada syaitan. Nah, jadi manusia-manusia yang jadi apa, pasukannya setan. Maksudnya jadi pasukannya setan. Ini nyata, ya kan? Nyata. Nah. Baik. Wa dzalika li adillatit taliyah, dan yang demikian itu berdasarkan ya dalil-dalil at-taliyah berikut ini. Ya, berikut ini ada dalil-dalil menunjukkan perkara dari wali-wali syaitan yang ketika mendapatkan keluar biasaan, yakinlah itu adalah istidraj. Ya. Baik. Pertama, ikhbaruhu ta'ala, kabar tentang mereka ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Al-Qur'an, ikhbaruhu ta'ala anhum, kabar-kabar dari Allah tentang mereka wali-wali syaitan. Baik, fi qauli, dalam firman-Nya, nah, surah Al-Baqarah ya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, auliya'uhum, penolong-penolong mereka itu adalah taghut. Jadi taghut yang mungkin sudah tahu, taghut paling tinggi siapa dia? Taghut iblis, ya kan? Iblis ini taghut yang number one, ya. Nah, jadi bawahnya ada 5 penolong taghut ya, yang paling tinggi adalah iblis, ya kan? Nah, jadi orang-orang kafir, penolong-penolong mereka adalah iblis, ya, taghut. Baik, maka ketika ada wali-wali setan ini ya gentayangan di dunia, maka di belakangnya ada taghut. Baik. Yukhrijunahum, yang taghut ini ya, yukhrijunahum, mengeluarkan mereka minan nuri, dari cahaya, ila dhulumat, menuju kegelapan. Baik. Kalau Allah ya walinya orang mukminin, ayat ini kan apa? Wali-walinya orang mukmin yang beriman adalah yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya ya, dalam surat Hadid ya, walladzi yunazzilu 'alaikumul kitab yukhrijunakum minadh dhulumati ila nur. Ini Al-Qur'an ya, fungsinya mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Tapi kalau taghut iblis, nah justru sebaliknya, mengeluarkan dari nur, cahaya, menuju al-dhulumat, kegelapan. Nah, baik, ini hati-hati ya, kita berdoa pada Allah, ya Allah, teguhkanlah saya ya dalam agama ini. Allahumma rabbi la tuzigh qulubana ba'da id hadaita. Ya Allah, jangan cabut ya, jangan cabut hati kami setelah Kau beri petunjuk. Ya. Nah, apa tandanya? Yang menyimpang. Baik, mungkin sampai sini. Aneh. Sudah bagus ya di pondok, sudah biasa ya melaksanakan ibadah dengan baik. 5 tahun kemudian
Jadi apa? Jadi bandar togel ini berubah dari kegelapan menuju apa? Dari cahaya menuju ya. Nah, tapi kadang di pondok pendiam, taat pada ustadznya ya. Kemudian beberapa tahun, 5 tahun kemudian pacarnya ganti-ganti misalnya. Jadi playboy ya. Ya. Nah ini antum harus mewaspadai. Harus mewaspadai, jaga diri kita, jaga iman kita. Kenapa ya? Karena ya terjadi gitu ya, terjadi. Kenapa ya? Mungkin pengaruh teman ya yang enggak dia menjaga ya, atau pengaruh internet yang juga dia bisa menjaga, atau mungkin pengaruh yang lain. Ya, maka ketika kita sudah terbiasa ibadah pada Allah, sudah terbiasa bermunajat dan mendekatkan diri pada Allah, istiqomah, berusaha istiqomah. Karena mesti kamu akan diuji kan? Belum ada apa? Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah menyangka orang yang mengatakan aman dan kami beriman, mereka enggak diuji? Enggak, mesti mereka diuji. Ya. Survei membuktikan. Ya. Nah, Andre yang berdiam begini Pak, ya tiga-tiga di rumah ya, lulus apa tidak? Ya. Nah, ini ingat ya kata-kata saya ya. Survei akan membuktikan kamu. Baik. Terus jadi yukhrijunahu minan nuri ila dhulumat. Mereka mengeluarkan wali-wali setan tadi ya dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah siapa? Penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Baik. Wa fi qoulihi, dan juga dalam firman-Nya, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa inna, dan sungguhnya asyayatin, setan-setan. Di syaitan jamaknya as-sayatin ya. Nah. La yuhuna, la sungguh, yuhuna membisikkan, yang memberi wahyu, maksud membisikkan, ila awliyaihim, kepada wali-wali syaitan. Membisikkan pada wali-wali syaitan. Liyujadilukum, agar mereka membantah kum, kalian. Ini kalian orang beriman. Nah, ini ayo coba biasakan kita untuk apa ya, tanggap. Kalau wali syaitan ketika dikasih nasihat ya, ketika dikasih penerangan ya, pencerahan, nah, kalau dalam ayat ini liyujadilukum, sungguh mereka akan membantai kalian. Membantai kalian. Nah, maka anak sekalian, ayo, ada beberapa dari kalian saya lihat ya kan. Nah, dinasihati makan dengan duduk, makan tangan kanan. Oh, banyak bacot ya. Bacot ya. Apa ini Bang ya? Tujuannya apa? Untuk merendahkan gitu kan? Merendahkan, padahal bagus enggak nasihat ini? Bagus ya kan, bagus ya. Nah, tangan kanan bukan susu dibalas susu, tapi susu dibalas air toba ya kan? Atau air comberan.
Jadi ini contoh membantah, ya kan? Membantah ingin, ya namanya manusia kan, mana manusia memang nggak pengen dinasehati kan, nggak pengen diatur, nggak pengen diarahkan. Nah, ini apa ya? Sebenarnya bawaan manusia kalau dia mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau dia tunduk ya kepada ilmu, ya dia ngerti ilmu. Nah, mungkin sudah pernah kalian rasakan kan, undur maqala wala tandur maqala, ya kan? Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Nah, mungkin anak kelas 1 nasihat anak kelas 3 terima, ya. Karena nasihatnya bagus, ya, nasihat. Nah, baik. Apa lagi? Kasusnya. Nah, misalkan apa? Waktunya masuk, ayo masuk. Apa jawabannya? Kata-kata yang pedas misalnya. Ya. Baik. Apa misalnya? Itu urusanmu, ya. Atau yang mungkin siapa di antara kalian? Saya pernah disampaikan Pak Tukang nasihat, istirahat, belajar. Pak Tukang, kamu itu enggak, kerjamu bukan nasihati kami. Kamu kerja saja, jangan ngurusi kami. Ada di antara kalian gitu? Ini contoh membantah, ya kan? Membantah dari sesuatu yang dinasihati kepada kita. Nah, kalau ini tidak kita rubah, ya kan? Selamanya ya tetap begitu. Tetap bantah. Ya, akan tetap bantah. Berusaha egonya enggak kalah gitu kan? Egonya enggak kalah. Nah, coba ditata, ya kan? Tata agar hati kita tidak bisa dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kita masing-masing kita punya hawa nafsu. Harus kita tunggangi ya hawa nafsu ini, kalau kita setir. Harus kita setir. Kalau kamu nggak bisa nyetir, nah kamu yang justru malah disetir oleh hawa nafsu. Ini bahaya. Ya. Nah, jadi diantara tujuan kita belajar ke pesantren ya, kita adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Kita setir gitu kan, kita tunggangi hawa nafsu. Sebab kalau kita nggak bisa nyetir hawa nafsu, itu kalah ya. Dinasihati apa? Sering bantah. Nah, emang sifat manusia sering bantah ya. Walaqad sarafna ilaikumul Quran wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala, ya kan? Menjelaskan Al-Qur'an dan walakin tetapi kebanyakan manusia itu jadala, sering bantah. Ya. Nah, ini perhatikan di sini ya. Jadi di antara bisikan setan kepada wali-wali setan adalah suka bantah, untuk liujadil hukum, untuk membantahi kalian. Ya, membantahi kalian. Nah. Baik. Jadi ini hati-hati ya. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan jika ata'tumuhum, kalian mentaati mereka, ya. Jika kalian hai kaum muslimin mentaati mereka wali-wali setan tadi, innakum la musyrikun. Sesungguhnya kalian la musyrikun, akan menjadi musyrik. Jadi akan menjadi musyrik. Karena memang tujuan mereka untuk memurtadkan ya orang-orang muslim. Ya, untuk memurtadkan orang-orang muslim. Jadi wadda katsirun al-kitab wal musyrikin ayaruddunakum
mimba di imanikum. Sangat berkeinginan ya, sangat berkeinginan orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik ayyaruduna untuk apa? Mengembalikan kalian setelah kalian beriman. Ini misi mereka, gitu kan? Misi mereka agar manusia walaupun dia beriman jadi murtad dan akhirnya jadi musyrik. Ya. Nah. Baik, wa fi qoulihi dan juga dalam firman-Nya. Wa yauma nahsyuruhum jami'a ya ma'saral jin. Qad istaksabtum minal ins. Wa yauma nahsyuruhum dan di suatu hari nahsyuruhum kami kumpulkan kalian jami'an semuanya. Kita semuanya dari yang awal sampai yang akhir nanti dikumpulkan semuanya. Nahsyuruhum jami'an kami kumpulkan yang diistilahkan apa padang mahsyar ya, padang mahsyar. Jadi semuanya berkumpul. Bumi rata, faidahum bis sahirah ya, bumi tiba-tiba sahirah. Jadi rata, enggak ada cekungan, enggak ada gundukan, rata. Nah, kita nanti akan dikumpulkan semuanya. Baik. Jadi wa yauma nahsyur dan suatu hari nahsyur kami kumpulkan mereka jami'an semua. Ya ma'sarul jin. Allah menginterogasi ya kalangan jin. Ya ma'sarul jin, wahai kumpulan bangsa jin. Kumpulan bangsa jin. Qad sungguh istaksartum minal ins. Sungguh kalian telah memperbanyak minal insi dari manusia. Artinya wahai kalangan jin, kalian apa sudah banyak merekrut daripada bangsa manusia. Nah, baik. Terus waqala awliyahu minal ins. Maka dan berkata wali-wali syaitan ya minal insi dari manusia. Ya. Jadi wali-wali syaitan berkata mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Rabbana wahai Rabbana apa? Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Istamta'a merasa senang ba'duna sebagian kami pada sebagian yang lain. Coba ya. Jadi wali setan mengadu kepada Allah, kami sudah saling suka ya Allah. Kami sudah saling senang ya Allah. Nah, baik kalangan manusia atau manusia dengan para jin, para setan yang menggoda atau menjerumuskan mereka. Kami sama-sama senang. Baik, sebuah kebodohan gitu kan. Baik, ibaratnya apa? Satu orang jahat juga ketika sama-sama di pengadilan gitu kan, antara kami memang satu dunia gitu kan, satu dunia kami sama-sama menikmati, kami senang. Nah, coba, ya. Nah, terus wabalagna ajalana alladzi azaltana. Wabalagna dan kami sudah sampai ajalana ajal kami. Alladzi azaltana yang kau telah beri ajal, beri umur pada kami. Dan kami sudah finish ya. Umur yang kau berikan ya Allah sesuai dengan apa yang kau kasih umur pada kami. Baik. Qala maka Allah menjawab ya. An-naru maswaakum. An-naru neraka sebagai tempat tinggal kalian. An-naru maswaakum. Nah,
neraka sebagai tempat tinggal kalian. Khalidina fiha. Khalidin dalam keadaan kekal. Fiha di dalam neraka. Ya. Illa ma Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, jadi karena orang masuk neraka ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Ya. Yang tidak kekal adalah orang yang beriman, orang masih punya tauhid walaupun cuma satu biji sawi. Nah, baik. Tapi kalian mau? Dapat. Nah. Kira-kira nanti kita mampir di neraka, enggak apa-apa, dapat? Enggak apa-apa. Safik, pengen mampir neraka? Baik. Mana ada? Sering saya sampaikan ya. Masa apa? Pala ingin mampir neraka dulu? Iya. Loh. Ingat Ikhwan ya. Neraka jangan dianggap sebagai tempat apa? Rest area ya, yang kita mampir kemudian kita lanjut. Neraka adalah tempat yang mengerikan. Ya. Jangankan satu jam ya, sedetik aja dicelupkan itu sudah hilang rasa kenikmatan yang ada. Nah, harus terngiang-ngiang dalam diri kita ya, gimana keadaan di neraka. Nah, baik. Terus wa fi qouli subhanahu, masih ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Wa may ya'shu, barang siapa yang apa? Di sini maksudnya yata'awu wa ya'risu ya. Baik, barang siapa yang membutakan diri, maksudnya apa? Menutup diri an dzikri rahman, dari berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya'su maksudnya apa? Menutup diri, tidak terinspirasi gitu ya dalam hatinya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalam hatinya, dalam pikirannya ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosong ya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Nuqayyid lahu syaitanan, maka kami ya, kata Allah, kami akan kuatkan dia atau kami sambungkan dia asyaitanan kepada setan. Nah, ayo. Jadi jangan kita hilang atau sepi ya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau manusia itu ya sholat nggak pernah, wudu nggak pernah, ya apalagi ke masjid juga nggak pernah, ya itu yakin dia akan diikuti atau Allah bebaskan gitu ya setan untuk menjerat dia. Nah, ayat ini. Nah, karena sudah tidak ada penghalang gitu kan, tidak ada penghalang untuk setan untuk masuk dalam dirinya ya, bahkan mungkin di pembuluh darahnya. Tapi kalau berzikir pada Allah, setan akan
terhadang, ya terhadang. Orang baca bismillah, maka setan lari, terlempar, ya, tertabiri. Ya. Orang baca a'udzubillah, ya, maka dia akan terlempar. Baca astagfirullah dan sebagainya. Nah, jangan sampai hidup sepi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu kita waspadai. Ya. Jadi kalau sudah kosong, setan akan masuk dia, Allah hilangkan ya tabir atau penghalang dari dia. Jadi nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarinun. Maka dia setan bagi si manusia itu qarinun. Qarinun itu apa? Teman plek ya. Partner yang plek, tahu plek ya. Jadi qarin. Jadi sahabat yang kental, sahabat kental. Nah, jadi kalau sudah jadi sahabat kental dari iblis atau setan, maka hidupnya nggak akan terarah ya kepada ya. Baik, hidupnya nggak terarah. Jadi kalau ada konser ya, konser di Jakarta atau konser di mungkin luar negeri, semangat ya. Tapi panggilan azan deh, mungkin 5 meter dari rumahnya atau mungkin 10 meter, beratnya setengah mati. Beratnya setengah mati untuk melangkah itu berat. Ya. Nah ini kalau sudah jadi sahabat kental ya daripada setan. Ini harus kita waspadai. Jadi fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh akan menghalangi kalian 'anis sabili dari jalan. Wayahsabuna annahum muhtadun. Dan ini perlu kita waspadai, dan mereka menyangka walaupun disesatkan oleh setan, walaupun tergelincir oleh setan, mereka menyangka annahum muhtadun, bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Nah, jadi mereka menyangka mendapatkan petunjuk. Jadi wayahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Mereka menyangka di atas sesuatu, di atas kebenaran, padahal mereka semuanya adalah orang-orang yang salah. Baik, ini Pak ya hal yang bisa saya sampaikan. Jadi beberapa ciri-ciri wali setan. Ayo kita sadarkan diri kita dan untuk kita jadikan pelajaran agar ya, kita semuanya dijauhkan ya dari tipu daya setan dan tidak menjadi wali-wali setan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.